Kenapa? Karena setiap hari kita dibangunkan Tuhan dari antara orang tidur, itu adalah suatu anugerah yang luar biasa. Sehingga hari ini anak-anak bisa bertemu dengan teman, bisa kembali untuk mengikuti pembelajaran hari ini. Ya, hari ini kita akan melanjutkan untuk pembelajaran yang kemarin. Namun sebelumnya kita akan awali dengan doa. Kiranya pembelajaran hari ini senantiasa diberkati oleh Tuhan dan semuanya dilancarkan. Ya, saya minta Mas Asia untuk berdoa. Silakan. Mari teman-teman, kita sebelum mulai pembelajaran ini kita berdoa. Yesus, terima kasih buat hari ini. Setelah lagi kita akan memulai pembelajaran yang sama hari ini. Kiranya Engkau memberkati diri kami dari awal pertengahan ke akhir Tuhan. Dan yang memberkati kami. Amin. Amin. Ya, anak-anak, sebagai rasa wujud syukur kita dan sebagai rasa kebanggaan kita sebagai warga negara Indonesia dan untuk menumbuhkan rasa nasionalisme, kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan nanti dilanjutkan dengan yel-yel untuk SMP Nigas Tercinta. Mbak Eva, silakan untuk memimpin lagu Indonesia Raya dan yel-yel. Ambil sikap diri. Siap. Laksanakan. Terima kasih. Mari teman-teman kita nyanyikan lagu Indonesia Raya satu-satu. 1, 2, 4, mulai. Hiduplah Indonesia Raya 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana and one guess. yes, Seksa. oke, tetap sehat, semangat, mantap, dan hebat. Nikas ikhlas, nikas ikhlas, nikas ikhlas, yes, Nikah kelas. hebat, semangat, luar biasa. Ambil sikap duduk. Siap. Laksanakan. Terima kasih. Terima kasih Mbak Eva yang memimpin kita untuk yel-yel ini. Ya anak-anak, kita akan bersama-sama juga untuk mengantar dalam materi hari ini. Anak-anak punya Alkitab ya? Anak-anak tahu lagu baca kitab suci? Tahu. Ya, oke, kita akan nyanyi lagu baca kitab suci. Saya minta anak-anak untuk berdiri. Baca kitab suci, doa tiap hari itu ya. 1, 2, 3. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Ya, oke silakan duduk kembali. Ya, dengan membaca Alkitab dengan doa maka iman kita akan semakin bertumbuh. Ya, anak-anak saya kemarin membawa lilin ini. Lilin ini fungsinya untuk apa? Menerangi di dalam kegelapan. Nah, ini lilin simbol penerang dalam hidup kita. Demikian pula dengan Alkitab. Alkitab ini adalah sebagai penuntun kehidupan yang menerangi setiap manusia yang hidup dalam kegelapan. Jadi lilin ini menggambarkan kepada kita bahwa orang yang hidup dalam kegelapan akan diterangi oleh sinar Tuhan. Ya, Nana sekarang kembali mau absen ini. Absen hari ini siapa yang nggak berangkat? Berangkat semua, Bu. Berangkat semua ya ini? Ya. Ya, ini. Rafa ada? Ada. Kesia? Ada. Anggun? Ada. Grace? Ada. Mita? Ada.
Angel. Ada. Oh ada. Reva. Ya ini ada Daniel. Alvin. Ya ada semua, masuk semuanya. Puji Tuhan, hari ini lengkap dan kita akan melanjutkan kembali untuk pembelajaran hari ini. Ya anak-anak, anak-anak siapa yang mempunyai Alkitab? Saya. Punya semua di rumah? Punya. Ya, sekarang di bawah? Ya, sekarang di bawah, sudah di bawah untuk literasi Alkitab. Anak-anak, berapa kali anak-anak membaca Alkitab dalam satu hari? Berapa kali? Kayak anak-anak. Berapa kali anak-anak membaca Alkitab? Atau siapa yang setiap hari membaca Alkitab? Ya? Membaca semua? Baca. Ya, membaca renungan harian. Ya, setiap pagi anak-anak akan mengawali aktivitas dan pekerjaan dengan membaca Alkitab. Ya, karena Alkitab adalah penuntun hidup kita. Ya, anak-anak, seperti biasa kita akan melakukan literasi Alkitab. Ya, jadi untuk kelas 8B ini kita sampai pada Injil Yohanes 11. Ya, jadi Injil Yohanes 11 ayat 11, Yohanes 11 dan 12. Ini anak-anak bukannya literasi, dan nanti kelompok sana 2 ayat, kelompok sini 2 ayat, kelompok sini 2 ayat, 2 ayat. Jadi 2 ayat ya. Kita anak-anak memperhatikan supaya pas sampai anak-anak membaca, anak-anak tidak ingat-ingat seperti itu. Ya, oke. Ya, literasi sudah kita laksanakan, dan sekarang anak-anak kita akan masuk di dalam pembelajaran kita. Ya, Bu Mariani akan sedikit memberikan pengantar untuk hari ini bahwa materi kita adalah Alkitab penuntun hidup. Namun sebelumnya anak-anak kita akan membuka Alkitab. Buka 2 Timotius 3. 2 Timotius 3. 2 Timotius 3 kita baca bersama-sama. Ya, ketemu semua? Sudah. Ya. Kita baca 1, 2, 3. Segala tulisan yang diilhamkan Allah bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk melakukan baik yang mendidik orang dalam mendidik orang dalam kebenaran. itu adalah Alkitab sebagai pegangan hidup kita. Sekarang kita akan melihat capaian pembelajaran untuk hari ini dengan materi Alkitab sebagai penuntun hidup itu adalah setiap berdoa, membaca Alkitab, dan beribadah sebagai pijakan hidup orang beriman. Ini capaian pembelajaran kita hari ini. Dan kita sebagai profil pelajar Pancasila, maka kita sebagai siswa-siswa adalah menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Nah, tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak. Yang pertama, setelah anak-anak mengikuti pembelajaran hari ini, diharapkan kita bisa memahami bahwa Alkitab itu sebagai firman Allah. Yang kedua, menjabarkan secara garis besar isi Alkitab. Yang ketiga adalah menjelaskan fungsi Alkitab bagi orang Kristen. Yang keempat, berbagi pengalaman dalam membaca dan mendalami Alkitab, baik itu di tengah-tengah keluarga maupun di dalam gereja kita. Nah, yang kelima adalah menceritakan sikap yang baik dan benar dalam membaca Alkitab. Ini adalah tujuan pembelajaran kita untuk hari ini, dan ini adalah kriteria ketercapaian tujuan pembelajaran. Nah, sekarang ini anak-anak kita akan tahu apa itu Alkitab. Anak-anak sudah punya, ya. Dan setiap pembelajaran kita bawa, kita buka, dan kita akan memahami. Alkitab adalah kitab suci orang Kristen. Dengan sendirinya salah satu indikatornya adalah penting untuk menjadi orang Kristen adalah membaca dan mendalami. Alkitab
yang berisi ajaran iman Kristen dan melaksanakan ajaran itu di dalam kehidupan. Nah, itu tentang Alkitab. Dan ini tadi yang sudah anak-anak baca bahwa firman Tuhan mengatakan di dalam 2 Timotius 3 ayat 16, segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat. 1. Untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini anak-anak, Alkitab itu bukan hanya bentuk pikiran, ya, tetapi Alkitab katakannya adalah pilihan Allah secara sempurna, karena Alkitab adalah salah satu bentuk pernyataan diri Allah bagi manusia. Nih, ya anak-anak, jumlah Alkitab itu ada berapa anak-anak? Ada berapa nih? 66 kitab. Perjanjian lama ada berapa? 39. Yang perjanjian baru 27. Jadi semuanya ada 66 Alkitab. Dan ini Alkitab ditulis pada kurun waktu 1500 tahun. Dari tahun 1500 BC sampai 100 AD oleh 35 penulis selama lebih dari 35 generasi dari segala lapisan masyarakat. Itu artinya apa? Bahwa Alkitab itu memang ditulis oleh manusia yang diilhami atau mendapat wahyu dari Tuhan. Ya, ini tadi pengertian tentang Alkitab. Nah, ini ada beberapa pembelajaran yang dapat kita lihat melalui Alkitab yang kita baca. Yang pertama adalah ini adalah memuliakan Tuhan. Memuliakan Tuhan. Terus yang kedua adalah berdoa. Yang ketiga itu bersyukur. Dalam segala keadaan bersyukurlah, karena inilah yang dikehendaki Tuhan. Terus yang ketiga adalah berhati-hati. Yang kelima, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh perubahan budimu, sehingga kamu dapat membedakan mana kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Nah, ini adalah ajaran-ajaran yang ada dalam Alkitab yang bisa kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, ini sekarang ada manfaatnya, Nana. Ada nggak manfaatnya Alkitab bagi kita? Ya, menurut Alkitab di dalam 2 Timotius tadi, manfaat Alkitab yang pertama adalah apa, Nana tadi? 1, mengajar, ya, mengajar. Yang kedua apa? Untuk menyatakan kesalahan. Yang ketiga, untuk memperbaiki kelakuan. Yang keempat, Untuk mendidik orang dalam kebenaran. ya. Dan ayat yang ke-17 dikatakan, dengan demikian tiap-tiap orang kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan yang baik. Jadi ini manfaat Alkitab yang kita baca itu adalah untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki dan mendidik kita untuk hidup di jalan Tuhan. Nah, Alkitab selain manfaatnya selain di dalam menurut Alkitab sendiri adalah yang pertama itu manfaatnya untuk apa? Untuk bimbingan. Alkitab digunakan oleh orang Kristen untuk memberi bimbingan bagaimana orang Kristen dapat menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, menjadi acuan utama dalam ibadah dan penyembahan. Ya anak-anak, ketika anak-anak ibadah di gereja, itu Pak Pendeta atau pelayan Tuhan atau majelis gereja itu yang dipakai, yang digunakan untuk acuan itu bukan buku bacaan komik ya atau cerita-cerita rakyat, bukan. Tetapi yang digunakan acuan adalah Alkitab. Ini karena menjadi sumber kita untuk mencari kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita.
di dalam Alkitab juga ada simbol-simbol untuk menjelaskan akan Yesus. Di sini yang pertama itu adalah Yesus sebagai seorang gembala. Gembala itu artinya membimbing orang-orang, mengajak orang-orang untuk ke jalan yang benar atau memang istilahnya. Yang kedua adalah apa ini anak? Cahaya, terang. Tuhan mengatakan, akulah terang dunia. Yang ketiga, Yesus sebagai roti hidup. Yang keempat, air hidup. Ini terjadi ketika Yesus bertemu dengan perempuan Samaria. Ketika orang Samaria mau minum, itu dia diberi minum, tetapi Yesus mengatakan, air yang kau minum ini kamu akan merasakan haus lagi. Tetapi air yang saya berikan, kamu akan mengalami kekekalan. Maka Yesus dikatakan simbolnya adalah sebagai air hidup. Yang kelima atau yang terakhir itu adalah batu penjuru. Batu penjuru bahwa Yesus adalah batu atau dasar bagi kehidupan orang Kristen. Nah, anak-anak, Alkitab yang kita miliki itu menginspirasi hidup kita sebagai orang beriman. Ya, Alkitab memuat wahyu Allah bagi umatnya. Alkitab berisi janji keselamatan Allah yang diikat dengan manusia, dan Allah memenuhi janji keselamatan itu melalui kedatangan Yesus. Jadi di dalam perjanjian lama itu diceritakan bahwa Allah itu akan memberikan janji untuk memberikan keselamatan, dan itu digenapi dengan kedatangan Tuhan Yesus. Nah, ini sekarang anak-anak akan membentuk kelompok ya. Anak-anak kelompok ini, ya silakan Mas Alvin maju di sini. Jadi satu kelompok dengan, ayo Mas Arya di sini, ayo Mbak Deva sini maju. Anak-anak akan diskusi kelompok hari ini. Ini dari Ibu siapa? Ya, silakan ini anak-anak. Ya, jadi anak-anak nanti akan diskusi dengan teman yang satu dengan yang lain, dan nanti anak-anak saling melengkapi, ya, melengkapi. Pertanyaannya di situ, kalau anak-anak tadi sudah mendengar tentang manfaat Alkitab menurut 2 Timotius 3 ayat yang ke-16, sekarang manfaat Alkitab bagi anak-anak itu apa? Nah, setiap anak itu mengungkapkan pendapatnya. Menurut saya Alkitab bagi saya itu apa? Ada nggak manfaatnya anak-anak? Ada ya? Ya, oke, silakan anak-anak menulis dan nanti dipresentasikan di depan supaya anak-anak lebih memahami bahwa ternyata Alkitab itu benar-benar bermanfaat. Juga ditulis, dan pertanyaannya nanti setiap anak untuk mengungkapkan pendapatnya, gitu ya? Ya. Ya, udah selesai anak-anak? Sudah. Oke. Silakan anak-anak maju untuk presentasi. Ayo Mas Hasan. Maju mempresentasikan hasil. Oh, ini hasilnya ya. Dipresentasikan. Silakan. Perkenalkan nama saya Surya Kusumawardana dari Berdedia. Kelompok 1 ya. Untuk mengajar firman Tuhan, mengajarkan firman Tuhan untuk pada kebaikan. Ya. Terima kasih Mas Asa untuk kelompok ya. Ya, oke anak-anak. Yang kedua, ini anak-anak akan melakukan kreativitas, yaitu apa anak-anak kemarin tugasnya Ibu? Buat batas. Membuat batas Alkitab. Ini ya. Anak-anak sudah membawa? Sudah. Oke, silakan. Ini sudah dibawa semua? Sudah. Ya.
yang membawa berwarna juga boleh seperti ini. Ya, ini boleh. Boleh dipakai ini. Jadi ada yang menulis 2, ada yang menulis 1 ya. Ya, silakan tulis. Ya, anak-anak sudah selesai? Kalau sudah selesai, anak-anak ini taruh di ini ya. Kalau lebih bagus lagi, nanti di rumah ini dikasih pita, ya. Yang lubang ini dikasih pita, terus masukkan di sini supaya batas Alkitab. Jadi ya setiap hari kita mengajarkan literasi Alkitab, anak-anak batasi. Oh ini sudah sampai gimana, gitu ya? Ya jadi pembatas ini ada nggak manfaatnya? Ada. Dan anak-anak juga bisa membaca firman Tuhan melalui pembatas Alkitab hari ini. Ya, oke anak-anak. Sekian pembelajaran untuk kita hari ini. Dan anak-anak saya akan tanya sama anak-anak untuk pertanyaan, ya. Ya. Anak-anak, manfaat Alkitab itu apa? Bagi yang sudah anak guys. Untuk mengajar. Untuk mengajar. Apalagi untuk apa, Mas Arsal? Memberitakan Injil, boleh. Apalagi? Menyatakan kesalahan. Ya, oke. Terus yang kedua, tadi Alkitab ada berapa jumlahnya? 60. Oke. Yang PL ada berapa? 39 30 PP ada 27. Ya, oke, sip, pintar anak-anak. Jadi anak-anak masih mengingat apa yang telah kita pelajari tadi, dan anak-anak juga sudah mendiskusikannya semuanya. Dan anak-anak yang saya kasihi, begitu bermanfaatnya Alkitab di dalam hidup kita, sehingga Alkitab yang kita miliki ini bukan hanya sekedar kita bawa, kita simpan di otak-otak kita, itu tidak. Tetapi ketika kita mau belajar membaca Alkitab ini, maka Roh Kudus akan menggerakkan hidup kita supaya kita beroleh hikmah dan bisa melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan itu di dalam hidup kita. Ya, anak-anak, kiranya Alkitab yang kita miliki ini benar-benar bermanfaat bagi hidup kita. Karena Alkitab adalah penuntun hidup kita. Ya, anak-anak yang dikasih dan mengasihi Tuhan, demikian pembelajaran kita hari ini. Dan anak-anak jelas ya? Jelas. Untuk pembelajaran hari ini kita akan akhiri dengan doa. Dan sebelumnya untuk tugas minggu depan, kita akan belajar tentang nilai-nilai Kristiani. Jadi silakan anak-anak nanti membawa kertas portofolio ya. Kertas portofolio sama spidol. Kalau nggak punya spidol, bolpen merah boleh, biru boleh. Yang penting ada alat tulis yang bisa digunakan. Ya, oke. Kita akan mengakhiri pembelajaran hari ini dan nanti dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Silakan Mbak Grace untuk memimpin doa pada hari ini. Kita sedang berdoa. Tuhan, terima kasih buat waktunya kami menjaga kami dari awal hingga akhir ini, Tuhan. Kiranya Kau juga sertai pembelajarannya sudah memberikan pengajaran bagi kami, Tuhan, dan sertai kami juga dalam pembelajaran kami selanjutnya, Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur, haleluya. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Ya, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Tuhan memberkati dan anak-anak akan kembali ke kelas masing-masing. Semangat.